Andre baru saja lulus kuliah. Di usianya yang ke-24, ia tengah sibuk mencari kerja di Jakarta. Ia tinggal sementara di rumah sahabat lamanya, Dimas yang kini sudah bekerja di luar kota. Rumah itu tidak kosong. Masih ada seseorang yang dulu sempat membuat Andre segan. Tapi kini terasa berbeda. Bu Wulan. Dia ibunya Dimas. Janda berusia 39 tahun yang dulu sering Andre panggil Tante Wulan. Tapi kini tampilannya agak lain. Elegan, tenang, dan tetap mempesona dalam balutan kesederhanaan. Senyumnya yang dulu terasa seperti ibu-ibu biasa, kini memberi kesan lain. Lebih dewasa, lebih hangat, tapi juga entah kenapa lebih menggoda. Suatu malam ketika Andre baru selesai mandi dan duduk di teras rumah untuk mengeringkan rambutnya, Bu Wulan menghampiri dengan membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu belum makan malam, Dre?" tanyanya pelan, duduk di sebelahnya. "Belum, Tante." Bu," Andre canggung. Panggilan itu selalu membingungkannya akhir-akhir ini. "Panggil aja Wulan, gak usah pakai bubuan segala. Kita kan udah dewasa," katanya sambil tersenyum kecil. Andre menoleh perlahan, melihat wajah wanita yang dulunya hanya ia kenal sebagai ibu sahabatnya. Tapi malam itu, dengan rambut tergerai santai dan hanya mengenakan kaos rumahan serta celana kain longgar, makin lama dipandang, Wulan tampak semakin menarik. "Oke, Wulan," kata Andre, sedikit kikuk, tapi senyumnya tak bisa ia tahan. Hari-hari berikutnya, suasana rumah makin nyaman. Wulan sering memasak untuk Andre, sesekali mereka menonton film di ruang tengah, atau hanya sekedar duduk mengobrol di dapur saat larut malam. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras, mereka duduk berdekatan di ruang tamu. "Kamu tahu nggak, Dre?" bisik Wulan. "Aku tuh udah lama nggak ngobrol sedekat ini sama laki-laki." Andre menelan ludah pelan. "Emang nggak pernah deket sama siapapun lagi sejak Dimas kerja jauh?" Wulan menggeleng sambil tersenyum lemah. "Kadang aku merasa kesepian, tapi nggak semua laki-laki itu bisa bikin aku nyaman ngobrolnya. Beda sama kamu." Andre menoleh cepat. Mata mereka bertemu dalam cahaya remang-remang. "Aku juga nyaman kok di sini, Bu." Wulan," jawabnya lirih. Ada keheningan sesaat, lalu Wulan mengganti topik seolah ingin mengalihkan suasana. Tapi dari cara dia menatap Andre malam itu, ada sesuatu yang agak beda. Beberapa hari kemudian, ketika Andre sedang menjemur pakaian di halaman samping, Wulan menyusul, membawa handuk kecil. "Kamu tahu, Dre, selama kamu tinggal di sini, aku jadi sering mikir yang aneh-aneh." Andre berhenti menjemur. "Aneh gimana maksudnya?" Wulan menatapnya serius, tapi tetap dengan nada lembut. "Aku sering ngebayangin gimana rasanya punya seseorang yang lebih muda, tapi dewasa, yang bisa diajak ngobrol, bercanda, kerjasama di rumah, bahkan mungkin hidup bareng." Andre hanya diam. Degup jantungnya makin cepat. Wulan mendekat, menyodorkan handuk ke tangannya, lalu berbisik pelan. "Aku serius. Kalau kamu juga ngerasa nyaman, mau nggak nikah sama aku? Nggak usah sekarang, tapi aku gak main-main." Andre hanya terpaku sementara Bu Wulan tersenyum sambil masuk ke dalam rumah. Malam itu, Andre tak bisa tidur. Tawaran Bu Wulan terus mengganggu pikirannya. Sebagian dirinya merasa takut, tapi sebagian lagi ingin mengiyakan. Ia duduk di kamarnya, lampu redup, kipas berputar pelan di langit-langit. Ingatannya terus terputar pada momen di halaman samping tadi siang. Andre tahu,
Saat itu sepertinya Wulan tidak sedang bercanda. Keesokan paginya, Andre keluar kamar dan aroma kopi dan roti panggang langsung menyambutnya. Di dapur, Wulan berdiri dengan rambutnya diikat ke atas. "Pagi calon suami," ucapnya sambil menyodorkan cangkir kopi dengan senyum menggoda. Andre tertawa kecil. "Wulan, jangan bercanda terus ah, aku jadi kepikiran terus nih." Wulan menatapnya dengan tatapan lembut. "Memangnya kenapa? Aku kan cuma bilang apa yang aku rasain. Aku jujur, itu aja." Andre duduk perlahan di kursi dapur, lalu menatap Wulan yang kini berdiri membelakanginya, mengambil roti dari pemanggang. "Kamu gak takut dibilang aneh, melamar cowok seusia anakmu?" Wulan menoleh pelan, matanya tajam tapi hangat. "Aneh? Menurut siapa? Orang yang menilaimu bukan orang yang akan tidur di sampingmu, Dre. Mereka cuma nonton, kan kita yang jalanin." Wulan mendekat, menyandarkan satu tangan di meja, lalu membungkuk sedikit mendekati wajah Andre. "Lagian, siapa bilang kita cuma sekedar tinggal bareng?" bisiknya. "Kalau kamu setuju, aku mau kita lebih dari itu." Malam itu, Wulan mengetuk kamar Andre. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Dre, bisa ngobrol bentar?" Andre membuka pintu. Wulan berdiri dengan piyama tipis warna biru muda, rambutnya sudah digerai. "Aku nggak bisa tidur," katanya, lalu berjalan masuk perlahan tanpa menunggu jawaban. Andre gugup, mereka duduk di tepi ranjang. "Kamu marah ya? Aku bilang mau nikah sama kamu." "Bukan marah, aku cuman bingung. Ini cepet banget. Tapi di lain sisi, sebetulnya aku juga nyaman." Wulan menyentuh tangan Andre, jemarinya hangat. "Kenyamanan itu gak datang tiap hari. Kalau kamu cuma nunggu yang sempurna, nanti kamu bisa kehilangan yang tulus loh." Andre menatap wajahnya, ada keheningan panjang. Lalu Wulan tersenyum kecil dan berkata, "Aku gak akan maksa, Dre, tapi kalau suatu hari kamu bangun pagi dan merasa ingin melihat wajahku tiap hari, aku akan ada di sini. Dengan kopi, sarapan, dan rasa yang gak berubah, yakin deh." Andre hanya mengangguk, tapi jantungnya sudah menjawab jauh sebelum kata-katanya keluar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andre membiarkan rasa itu tumbuh. Tanpa rencana, tanpa batas. Ia tak tahu kemana perasaan ini akan berlabuh. Tapi satu hal pasti, Wulan bukan sekedar ibu temannya lagi. Hari-hari berjalan seperti mimpi. Andre dan Wulan semakin dekat, meski tak satupun dari mereka menyebut kata pacaran. Semuanya terasa natural, terlalu natural. Tatapan, sentuhan kecil di dapur, tawa pelan saat penonton film larut malam, hingga percakapan-percakapan penuh rasa di antara gelap dan lampu temaram. Sampai pada suatu siang, ponsel Wulan berdering. Ia mengernyit saat membaca nama di layar. "Dimas." "Masih ingat rumah?" katanya bercanda saat menjawab telepon. Lalu raut wajahnya berubah. "Besok? Serius kamu? Tumben banget." Andre yang mendengar dari ruang tengah menoleh cepat. Setelah telepon ditutup, Wulan duduk pelan. Suaranya tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. "Dimas mau pulang, katanya butuh rehat." Andre dan Wulan duduk bersebelahan di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Mereka diam cukup lama sebelum akhirnya Andre berbicara. "Kita harus pura-pura gak ada apa-apa ya?" Wulan menoleh perlahan. "Aku bisa, tapi kamu yakin bisa?" Andre menggigit bibirnya. "Entah kenapa, aku pengen Dimas tahu, tapi juga takut ngerusak semuanya." Wulan menyentuh lengan Andre. "Aku ngerti, dia teman kamu, anakku dan..."
orang yang paling aku jaga. Tapi aku juga manusia, Dre. Aku butuh seseorang yang ngerti aku bukan cuma sebagai ibu. Andre diam. Matanya menatap ke bawah. Aku gak pernah nyangka bisa sayang sama seseorang kayak kamu. Tapi nyatanya, aku nyaman. Dan sekarang, aku bimbang. Wulan menggenggam tangan Andre lebih erat. Kalau suatu hari kamu harus milih, pilih karena kamu yakin, bukan karena takut. Sore harinya, mobil travel berhenti di depan rumah. Dimas turun dengan ransel besar. Tubuhnya tampak lebih kurus, tapi wajahnya cerah. "Dre, buset, lu masih betah juga di rumah gue," serunya, menepuk bahu Andre dengan tawa lebar. Andre tersenyum kaku. "Betah banget, Mas. Rumah lu nyaman banget." Dimas lalu memeluk ibunya. "Mah, akhirnya ketemu juga. Aku kangen masakan mama." Wulan tertawa, tapi pandangannya sempat menoleh ke arah Andre. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Andre semakin sulit bernafas. Malamnya, Dimas, Andre, dan Wulan makan malam bersama. Suasananya seperti keluarga. Tapi di bawah meja, kaki Andre tak sengaja bersentuhan dengan kaki Wulan. Mereka saling menarik cepat, lalu saling diam. Seperti menyembunyikan badai kecil yang tak bisa dilihat Dimas. Setelah makan malam, Dimas naik ke kamarnya. Wulan dan Andre membereskan dapur bersama. Saat sendirian di belakang, Wulan berbisik, "Mulai besok, kita harus lebih hati-hati. Tapi rasa ini gak akan kemana-mana." Andre menatapnya lalu menunduk. Hatinya kacau, antara persahabatan dan cinta, antara rasa bersalah dan rasa ingin memiliki. Sudah seminggu sejak Dimas pulang. Andre dan Wulan menahan diri sedemikian rupa. Menjalani hari seperti tak pernah ada apa-apa di antara mereka. Tapi ketegangan itu terasa seperti tali yang makin lama makin tegang, hanya menunggu saat untuk putus. Sampai pada suatu malam, Dimas tiba-tiba masuk ke dapur lebih cepat dari biasanya. Ia melihat Andre dan Wulan berdiri terlalu dekat, terlalu akrab. Tatapannya langsung berubah. "Kalian berdua, ada apa?" Suaranya datar. Andre tersentak. Wulan mencoba tenang. "Nggak ada, Mas. Kita cuma ngobrol." "Ngobrol?" Dimas menatap tajam ke Andre. "Dari semua cewek di dunia, kenapa lo harus..." Ia berhenti. Suaranya tercekak. Matanya memerah. "Lo tinggal di sini, makan di sini, dan lo jatuh cinta sama nyokap gue." Hening. Bahkan suara detik jam dinding terdengar menyakitkan. Andre hanya berkata lirih, "Gue gak pernah niat nyakitin siapapun, Mas. Tapi rasa itu datang sendiri." Dimas tertawa pahit, lalu memandang ibunya. "Dan Mama, serius, sama sahabat anak Mama sendiri?" Wulan mengangkat wajahnya. "Aku gak minta kamu paham, tapi aku juga manusia. Aku berhak bahagia." Dimas menatap keduanya lama, lalu berbalik. "Lo tahu kan, Dre, setelah ini kita gak bisa balik kayak dulu." 3 bulan kemudian, Andre duduk di kafe kecil, menatap layar laptop. Ia membuka email masuk, lalu berhenti pada satu nama, Wulan. "Sudah 2 minggu sejak kamu pergi tanpa kabar. Aku cuma mau bilang, aku masih nunggu. Tapi kalau kamu memilih pergi demi Dimas, aku mengerti. Aku cuma ingin kamu bahagia, meski bukan denganku." Andre menarik napas dalam-dalam, lalu menutup laptop. Ia menoleh ke pintu kafe. Di sana berdiri Wulan, dengan mantel coklat dan senyum yang sama, seperti malam saat ia menawarkan teh di teras. "Aku milih kamu," katanya pelan. Andre terdiam. Dunia terasa berhenti. Dimas butuh waktu, tapi dia akhirnya mengerti. Katanya, "Aku terlalu keras kepala buat ditentang." Andre berdiri,
menatap Wulan. "Aku pikir kamu gak bakal datang lagi." Wulan senyum. "Aku wanita yang pernah melamarmu, Dre. Kamu pikir aku bakal nyerah?" Mereka tertawa kecil, lalu saling mendekat. Tak ada kata cinta yang diucapkan malam itu. Tapi pelukan mereka sudah cukup menjawab semuanya.